Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denastin Berlianda Fitra Asari, nomor absen 12 dari kelas 11 IPA 5, akan sedikit menjelaskan materi fluida statis tentang hukum hidrostatis dan juga hukum Archimedes. Untuk yang pertama, kita bahas apa itu fluida. Fluida adalah zat yang bisa mengalir dan memberikan hambatan saat diberikan tekanan. Fluida dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada fluida statis dan yang kedua ada fluida dinamis. Hari ini kita tidak akan membahas fluida dinamis, kita hanya akan membahas fluida statis. Fluida statis atau fluida yang tidak bergerak memiliki banyak jenis. Contohnya yang pertama adalah hidrostatis dan yang kedua adalah Archimedes. Untuk yang pertama, hidrostatis adalah tekanan yang diberikan zat cair ke semua arah pada suatu benda akibat adanya gaya gravitasi. Hidrostatis dirumuskan dengan P atau tekanan hidrostatis sama dengan Rho atau massa jenis benda dikalikan G atau gaya gravitasi dan dikalikan H atau kedalaman suatu benda. Contoh soal, jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 Newton per kilogram, tekanan hidrostatis yang diterima ikan adalah. Pertama-tama, kita harus mencari kedalamannya dengan mengurangkan kedalaman total dari fluida ini, dikurangkan dengan kedalaman tempat ikan berada yang diukur dari dasar permukaan, yaitu 140 cm dikurangi 60 cm, hasilnya 80 cm, lalu dirubah satuannya menjadi meter, menjadi 0,8 meter. Yang kita cari adalah tekanan hidrostatis atau P. Maka tekanan hidrostatis sama dengan Rho, yaitu massa jenis air 1000 kg, dikalikan gaya gravitasi 10 Newton per kilo, dan dikalikan kedalaman, yaitu 0,8 meter. Maka didapatkan tekanan hidrostatis sama dengan 8000 Newton per meter persegi. Untuk yang kedua, kita bahas hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi, benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan. V di sini adalah benda dan rho F di sini adalah massa jenis dari fluida dan Fa adalah gaya ke atas. Fa dirumuskan dengan rho dari F dikalikan G dan dikalikan dengan VBF. Keterangan, Fa sama dengan gaya ke atas, satuannya Newton. Rho F adalah massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat. Dan VBF adalah volume benda yang tercelup dengan satuannya meter kubik. Konsekuensi gaya Archimedes ada 3. Yang pertama terapung. Terapung adalah suatu keadaan benda di mana benda tercelup sebagian ke dalam permukaan fluida. Benda dikatakan terapung apabila rho dari benda lebih kecil daripada rho dari fluida. Yang kedua ada benda melayang. Benda dikatakan melayang apabila keadaan benda yang tercelup seluruhnya ke dalam fluida, namun tidak sampai menyentuh ke dasar permukaan. Benda dikatakan melayang apabila massa jenis dari benda itu sama dengan massa jenis dari fluida. Dan yang ketiga adalah benda tenggelam. Benda dikatakan tenggelam apabila benda tercelup seluruhnya ke dalam fluida dan sampai ke dasar permukaan. Benda dikatakan tenggelam apabila rho dari benda lebih besar daripada rho dari fluida. Berat benda dalam zat cair seolah berbeda dengan berat benda di udara. Karena saat ditimbang, berat benda di dalam zat cair lebih kecil dibandingkan berat udara sehingga disebut berat semu. Berat benda lebih kecil atau lebih ringan daripada di udara karena pada saat di dalam fluida itu terdapat gaya ke atas yang menyebabkan benda itu terasa lebih ringan. Berat semu dilambangkan dengan WBF sama dengan WU min FA atau PB rho, rho B min rho F sama dengan dikalikan G dikali VBF.
dengan WBF sama dengan berat benda dalam fluida, WU sama dengan berat benda di udara, FA sama dengan gaya Archimedes, WBF itu berat benda dalam fluida, Rho B sama dengan massa jenis benda, Rho F sama dengan jenis fluida, G percepatan gravitasi, VBF sama dengan volume saat benda tercelup. Contohnya, sebuah benda dicelupkan ke dalam minyak yang massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik. Ternyata, 25% volume benda terapung di atas permukaan minyak. Tentukan massa jenis benda tersebut. Diketahui Rho dari minyak adalah 0,8 gram per cm kubik. Volume bendanya 100% dan volume benda yang tercelup adalah 100 meter min 25% sama dengan 75%. Mengapa dikurangi 25%? Karena 25%-nya ini kan terapung di atas permukaan minyak, berarti dia tidak tercelup. Ditanyakan Rho B atau massa jenis dari benda. Rho B sama dengan Rho BF atau benda yang tercelup ke dalam fluida dibagi volume benda dikalikan Rho M itu Rho dari minyak. 75% per 100 dikali 0,8 hasilnya 0,6 gram per cm kubik. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.